Penanganannya kayak kalau udah kena Bapak Ibu, yang kayak tadi, kalau bisa kalau masih gejala ringan kasih vitamin ataupun kasih jamu. Kita obati sedari dini. Kuncinya sedari dini. Dan kita pastikan dia tetap mau makan. Dia udah tahu kena penyakit tapi dibiarin aja, nggak diobati, ya bisa dibilang kan dia nggak peduli, akhirnya mati. Tapi kalau dia peduli, dia udah tahu ternaknya udah sakit, terus dia peduli, diobati sedari dini, mudah-mudahan sembuh. Nah, ini mumpung saya ingat Pak Camat, kita tadi udah tahu bahwa PMK ini tidak menular ke manusia. PMK ini daging yang sapi yang dipotong ini masih bisa dimakan. Nah, cuman catatannya kalau kita sudah potong daging ini, dagingnya ini pas pemotongannya, yang pertama pas pemotongannya darahnya ini kita kumpulkan di dalam lubang. Terus darahnya itu kita tanam sehingga tidak terakses atau tidak terjangkau oleh ternak yang lain. Kemudian yang kedua, pas pembersihan jeroan atau isi dalam perutnya. Biasanya kalau kita membersihkan jeroannya itu di sungai. Nah, kalau bisa jangan lagi Bapak Ibu. Nah, karena virusnya itu bisa menyebar dari jeroan yang dibersihkan di sungai tadi. Akhirnya virusnya menyebar ke sungai, menyebar lagi ke daerah lain-lain. Jadi pembersihan jeroan sama seperti yang darah tadi, dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam lubang, lubangnya ditutup. Nah, kemudian selanjutnya dagingnya, kita sudah dapat dagingnya nih. Kita udah potong sesuai yang disebutkan tadi, dimasukkan ke dalam lubang dagingnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah dapat daging. Nah, biasanya kan kita kalau dapat daging langsung dibersihkan. Nah, ini kita balik. Nah, ini dagingnya itu bulat-bulat kita rebus dulu. Kita rebus dulu. Bulat-bulat kita rebus sekitar 30 menit. Kemudian baru kita bersihkan. Baru kita bersihkan dan kita olah sesuai yang kita inginkan. Misalnya ada 1 kilo daging, kita rebus dulu dagingnya. Kita mau buat dendeng misalnya. Udah direbus, kita iris-iris, baru kita buat dendeng. Nah, kemudian plastik kemasan daging tadi, ini jangan langsung dibuang karena kan di situ ada nempel darah-darah. Nah, ini plastik kemasannya ini direndam dulu di air deterjen. Nah, kalau cara lebih gampangnya, misalnya ibu-ibu yang baru nyuci baju, air cuciannya itu jangan dibuang. Nah, kemasan daging tadi dimasukkan ke deterjen. Kita masukkan, habis itu baru bisa dibuang. Tujuannya adalah untuk membunuh virus-virus yang menempel di plastik kemasan tadi. Kemudian air deterjen tadi membunuh virusnya, sehingga kalaupun sudah dibuang sudah mati virusnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu?